Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Adiansa dari kelas 10 POE. Di sini saya ingin menceritakan cerita rakyat yang berjudul Siamang Putih. Seorang raja yang bernama Tua Nicu, Raja Kecik, mengadakan sebuah pesta untuk mencarikan jodoh bagi cucunya yang cantik jelita, Putih Julian. Pada malam sebelum pesta, Putih Julian bermimpi bertemu dengan seorang pemuda bernama Sultan Rumandung. Pada pesta hari pertama tidak ada seorang undangan pun yang bernama Sultan Rumandung. Begitu juga pada hari-hari berikutnya sampai pesta tersebut berakhir. Suatu hari, seorang pemuda dengan sebuah kapal layar berlabuh di dermaga. Pemuda tersebut dibawa oleh prajurit ke istana untuk melapor kepada tuanku Raja Kecik. Melihat pemuda itu, Putih Julian langsung menyadari bahwa pemuda itulah yang selalu hadir dalam mimpinya. Pemuda tersebut memperkenalkan diri sebagai Sultan Rumandung. Mendengar itu, semua keluarga istana yang hadir merasa sangat gembira dan bahagia. Akhirnya disepakati untuk menunangkan Sultan Rumandang dan Putih Julian. Usai acara, Sultan Rumandang izin kepada keluarga istana untuk pergi. Sebelum pergi, ia bersumpah jika ia menikah dengan gadis selain Putih Julian, ia akan tenggelam bersama kapal di tengah laut. Putih Julian juga bersumpah jika ia menikah dengan pemuda selain Sultan Rumandang, ia akan menjadi siamang. Waktu berjalan begitu cepat, sudah 2 tahun lebih menunggu. Putih Julian belum juga mendapat kabar dari tunangannya. Ketika memasuki tahun ketiga, seorang pemuda tampan dengan kapal dagang yang besar berlabuh di dermaga. Wajah tampan dan kewibawaan pemuda itu mengikat hati Putih Julian. Saat itu ia juga jatuh hati kepada pemuda tersebut. Demikian sebaliknya, Putih Julian dan pemuda itu melaksanakan pernikahan. Penghulu menanyakan kesediaan kedua mempelai. Ketika Putih Julian hendak menjawab pertanyaan, tiba-tiba ia memetik dengan keras seraya melompat ke hubungan rumah. Ketika tubuh Putih Julian berubah menyerupai seekor siamang. Menyaksikan hal tersebut, tuanku Raja Kecik tersadar bahwa cucu kesayangannya telah melanggar sumpahnya. Suatu hari seorang warga menemukan siamang itu telah mati di atas pohon, tempatnya bersarang. Beberapa hari kemudian terdengar kabar Sultan Rumandang tenggelam di laut karena telah melanggar sumpahnya menikah dengan seorang putri di negeri rantau. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Setiawan dari kelas 10 TOE. Saya ingin bercerita tentang asal-usul padi. Alkisah di Tanah Karo, Sumatera Utara, berdiri sebuah negeri yang mengalami kemarau panjang. Di antara penduduk negeri tersebut tampak seorang anak laki-laki yang sudah yatim bernama Si Berudayang, sedang menangis meminta makan di pangkuan ibunya. Ibunya sedih tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Semakin lama, tubuh Si Berudayang semakin lemas hingga akhirnya meninggal. Sejak kepergian anaknya, kesedihan sang ibu semakin bertambah. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai yang dalam. Tak seorang pun warga yang mengetahui kejadian tersebut. Beberapa bulan telah berlalu. Musim kemarau belum juga berakhir di tengah padang yang kering. Kerontang tampak 2 orang anak mencari umbi-umbian. Tiba-tiba salah seorang dari mereka menemukan buah berbentuk bulat sebesar buah labu. Akhirnya kedua buah itu ditunjukkan kepada orang tua mereka. Ternyata orang tua maupun seluruh warga negeri tersebut tidak ada yang mengetahui buah itu. Sang raja yang telah mendapatkan laporan dari salah satu seorang warga pun berkenan datang untuk melihatnya. Saat raja dan para penduduk berkumpul melihat buah itu, tiba-tiba terdengar suara dari angkasa yang mengatakan bahwa buah itu adalah jelmaan seorang anak laki-laki kecil yang bernama Si Berudayang. Suara itu juga memerintahkan penduduk untuk menanamnya dengan baik agar kelak bisa menjadi makanan. Tidak hanya itu, suara tersebut juga mengatakan bahwa Berudayang sangat merindukan ibunya dan meminta untuk dipertemukan dengan ibunya yang telah menjelma menjadi ikan di sungai. Jika semua itu dilakukan, maka seluruh penduduk negeri itu akan kelaparan lagi. Ujar suara ajaib itu. Sang raja memerintahkan untuk melaksanakan pesan yang disampaikan oleh suara itu. Setelah genap 3 bulan, buah tanaman itu pun menguning dan siap untuk dipanen. Setelah dipanen, buah itu kemudian mereka jemur dan tumbuk untuk memisahkan kulit dengan isinya. Kemudian dimasak. Ternyata buah tanaman itu adalah padi. Untuk mempertemukan Si Berudayang dengan ibunya, masyarakat Karo menyantap makanan bersama dengan ikan yang dipercaya sebagai penjelmaan dari ibu Berudayang.
Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.